Perbedaan Islam di era Rasulullah dan sahabat. Islam di era Rasulullah merupakan sebaik-baiknya periode loh. Karena pada masa Rasulullah, apabila ada problem agama, para umat atau para sahabat akan langsung dikonsultasikan kepada Rasulullah, dan beliau pun akan memberikan solusi berdasarkan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan masa sahabat, karena wahyu sudah berhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mereka menyelesaikan permasalahan agama dengan berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jika tidak menemukan jawaban langsung, mereka pun bermusyawarah untuk menentukan hukum yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pada masa sahabat banyak permasalahan baru yang muncul, seperti banyaknya perbedaan pandangan politik, sehingga menyebabkan perang saudara antara kaum muslimin, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Kemunculan nabi palsu yang sudah terjadi di akhir zaman Nabi pun semakin banyak. Salah satu yang terkenal adalah Musailamah al-Kadzab, yang mengaku sebagai nabi dan menyesatkan banyak orang. Selain itu, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga muncul beberapa nabi palsu seperti Tulaihah al-Asadi, Sajjad bin Harits, dan Al-Aswad al-Ansi. Kesimpulannya, Islam di masa Rasulullah masih dalam tahap dakwah dan penetapan hukum. Dengan Nabi sebagai pemimpin utama yang langsung menerima wahyu dari Allah, jika ada permasalahan, umat pun bisa bertanya langsung kepada beliau dan solusinya datang dari wahyu yang turun dari Allah. Tantangan utama saat itu berasal dari kaum musyrik Quraisy, Yahudi, serta kekaisaran Romawi dan Persia. Namun setelah Nabi wafat, di masa sahabat Islam berkembang menjadi sistem pemerintahan yang lebih luas. Karena wahyu sudah berhenti, para sahabat menyelesaikan permasalahannya dengan berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, ijtihad, dan bermusyawarah. Tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks, seperti munculnya nabi palsu, perpecahan internal, serta perluasan wilayah Islam hingga ke Persia, Syam, dan Mesir. Sikap yang seharusnya kita tunjukkan dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat. Generasi sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Apabila Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, maka Allah pilihkan orang-orang terbaik untuk menjadi sahabat beliau. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Barzata radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum." Rawahul Bazzar. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 juga dijelaskan bahwasanya para sahabat adalah umat terbaik, satu-satunya umat yang mendapatkan takdil. Pensematan predikat adil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan mereka adalah garda pertama dalam membela dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Dalam menanggapi konflik sahabat, kita harus bersikap sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam subatnya, "Wa ma jara baina suhabi naskut anhu wa ajrul ijtihadi nusbit." Segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam atau tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka, yakni apabila ijtihad mereka benar maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan apabila ijtihad mereka salah maka mereka mendapatkan 1 pahala. Pengikut Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat, terlebih Utsman bin Affan, Aisyah Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum adalah ahli ijtihad semuanya, sehingga mereka mendapatkan pahala semua dan tidak satu dari mereka yang gugur keadilannya sebab peperangan yang mereka lakukan. Kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangatlah penting, karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu sumber keaslian agama Islam.
Era Nabi Muhammad SAW adalah masa turunnya wahyu, sehingga mempelajari ajaran Islam pada periode ini dapat membantu memahami ajaran Islam dalam bentuk paling murni, langsung dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Hadis. Alasan yang kedua yaitu sebagai landasan hukum Islam. Banyak hukum Islam yang berasal dari peristiwa di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dengan memahami sejarahnya, kita lebih memahami bagaimana cara beribadah, bermuamalah, dan bersosialisasi sesuai dengan agama. Bahwasanya umat Islam pasti akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan sebab pada saat masa Rasulullah SAW telah muncul beberapa bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Namun, bibit-bibit ini tidak dapat berkembang sebab Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabat. Atas perbuatan buruk mereka. Yang kedua yaitu bibit pemikiran Khawarij. Bibit pemikiran ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dalam peristiwa pembagian ghanimah atau barang jarahan yang terjadi dalam perang Hunain. Jadi awal mula penyebab Islam terpisah menjadi beberapa sekte yaitu karena ada perbedaan dalam pandangan politik dan kepemimpinan. Keutamaan para sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya Khulafaur Rasyidin, adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan keutamaan luar biasa dalam Islam. Mereka tidak hanya menjadi saksi langsung terhadap turunnya wahyu, tetapi juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Keempat khalifah pertama dalam sejarah Islam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah pribadi-pribadi yang memiliki keimanan kuat, keteguhan hati, serta kepemimpinan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin pada tahun 573 sampai 634 Masehi. Pemimpin yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar ini. Beliau adalah sahabat yang paling setia dan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Beliau dikenal dengan julukan As-Siddiq yang berarti selalu membenarkan, karena keyakinannya yang tak tergoyahkan terhadap kebenaran Rasulullah SAW. Saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika banyak orang yang meragukan Rasulullah, Abu Bakar langsung mempercayainya tanpa ragu. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin sempat mengalami kebingungan. Namun Abu Bakar dengan ketegasannya berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Perkataannya itu pun meneguhkan hati para sahabat dan membimbing umat agar tetap berpegang teguh pada Islam. Selama kepemimpinannya sebagai khalifah pertama, beliau berhasil menjaga persatuan kaum muslimin, menumpas pemberontakan, dan mengawali kodifikasi Al-Quran. Umar bin Khattab yang memimpin pada tahun 584 sampai 644 Masehi. Beliau adalah pemimpin yang adil dan tegas. Umar bin Khattab adalah sahabat yang awalnya menantang Islam, tapi akhirnya menjadi salah satu pembela terbesar agama ini. Ia masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran yang menggugah hatinya. Setelah memeluk Islam, Umar dikenal dengan keberanian dan ketegasannya dalam menegakkan keadilan, sehingga mendapatkan julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara yang hak dan yang batil.
Utsman bin Affan adalah sahabat yang dikenal dengan sifat dermawannya. Ia berasal dari keluarga kaya, tetapi seluruh hartanya banyak digunakan untuk kepentingan Islam. Ketika kaum muslimin kekurangan air di Madinah, Utsman membeli sumur dari seorang Yahudi dan menghibahkannya untuk umat Islam agar bisa digunakan secara gratis. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, sang gerbang ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan luar biasa dan keberanian yang